Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Story. Kali ini kita akan bersama belajar tentang sekolah penggerak, yaitu perangkat ajar, konsep, alur, tujuan pembelajaran. Antaranya adalah pada unit modul ini Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat ajar. Tujuannya diantaranya ada, sesi ini peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Kemudian, agenda belajar untuk bisa mencapai tujuan, berikut materi-materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, kemudian ada buku teks modular. Oke, untuk pengantarnya, semoga untuk materi yang akan disampaikan bisa dipahami dengan baik dan nantinya bisa diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakteristik sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila atau disingkat PPP. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Nah, ini adalah berupa tabel pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, alur tujuan pembelajarnya diantaranya agenda sesi. Nah, di sini ada konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Secara umum ada dua langkah besar ya dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, diantaranya ada capaian pembelajaran. Ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu beberapa PW menuju CV disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua, pengembangan modul ajar itu seperti RPP ya, rencana pelaksana pembelajaran. Namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Ya, ada capaian pembelajaran, alur pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran.
Konsep alur tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajaran itu kita singkat CP ya, adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, capaian pembelajaran ini terdiri dari 6 fase ya, A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA. Fase tersebut adalah fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9. Kemudian fase E itu kelas 10 dan fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12. Alur pembelajarannya atau AP ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Suatu fase alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di sini, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir, setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini ya menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis ya berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, catatan pentingnya, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Ini adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu seperti ini ya. Kompetensi. Nah, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Ini fase awal atau fase A dimulai di kelas 1 ya. Itu tujuan pembelajarannya mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Kontennya, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran itu memiliki variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan dilanjut ya tujuan pembelajaran dari 2.1 sampai dengan 2.2 dan seterusnya. Nah, kalau sudah fase A berakhir di kelas 2. Ya, jadi nanti fasenya dari kelas 1 itu tahap mulanya, kemudian diakhirinya di kelas 2. Nah, capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nah, contoh alur tujuan pembelajaran, ini contohnya ada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C ya, kelas 5. Nah, capaian pembelajarannya pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulisan tentang topik yang dikenali dan teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mengekspresikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengamalannya dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah capaian pembelajarannya. Kemudian nanti dilanjut, tujuan pembelajarannya itu urutannya berarti kalau kelas 5 berarti 5.1. Contohnya,
Pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Kemudian tujuan pembelajaran 5.2, ini kelanjutannya. Pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi, dari teks dan atau audiovisual. Kemudian tujuan pembelajaran 5.3, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks, dan seterusnya. Nah, contoh alur tujuan pembelajaran seperti ini. Demikian ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Ini kita sudah mempelajari ya kaitannya dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran lebih tepatnya. Demikian untuk materi kali ini, kita akan lanjut di video-video berikutnya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.